Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang udah mau klik video ini. Dan hari ini kami akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Hukum-hukum dasar kimia yang akan kami bahas kali ini ada 5. Yaitu yang pertama ada hukum kekalahan massa, yang kedua ada hukum perbandingan tetap, yang ketiga ada hukum perbandingan berganda, yang keempat ada hukum perbandingan volume, lalu yang kelima ada hipotesis Avogadro. Halo semuanya, nama saya Bun Jaksin dari kelas 10 IPA 2 dengan absen nomor 5 akan menjelaskan tentang hukum kekalahan massa. Anda pasti pernah melihat kertas atau kayu yang terbakar, bukan? Hasil dari sisa pembakaran tersebut adalah abu. Jika Anda menimbang abu tersebut, Anda akan melihat bahwa massa abu lebih kecil daripada massa kertas ataupun kayu yang terbakar. Tapi, benarkah demikian? Seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis bernama Antonio Laurent Lavoisier melakukan serangkaian percobaan secara kualitatif maupun kuantitatif. Dia mengamati reaksi antara raksa dengan oksigen yang membentuk merkuri oksida. Dari pembakaran 100 grain raksa dengan udara, ternyata 8 grain oksigen membentuk reaksi dengan raksa dan membentuk 108 grain merkuri oksida. Dan sebaliknya ternyata pada masa pemanasan dihasilkan oleh logam merkuri dan oksigen yang masanya sama dengan logam merkuri dan oksigen yang menghasilkan merkuri oksida. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa massa zat sebelum bereaksi akan sama dengan massa zat setelah bereaksi. Oke, selanjutnya ada hukum perbandingan tetap, atau bisa dibilang sebagai hukum Proust. Namun sebelum masuk ke dalam pembahasannya, ada fakta unik nih. Senyawa merupakan zat baru yang sifatnya sangat berbeda daripada unsur-unsur pembentukannya. Maksudnya gimana? Contohnya, garam atau bisa kita bilang sebagai natrium klorida mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Unsur-unsur pembentukannya itu ada logam natrium dan gas klor. Kedua unsur ini sifatnya sangat berbeda. Logam natrium jika direaksikan dengan air akan meledak. Sedangkan gas klor di dalam jumlah yang cukup jika kita bernapas akan menyebabkan iritasi pada selaput lendir hidung. Namun kita masuk ke dalam pembahasan hukum Proust. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust awalnya ditemukan oleh ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Joseph Louis Proust pada tahun 1799. Ia awalnya meneliti tentang pembentukan senyawa, antara lain penggunaan air. Oke, hukum perbandingan tetap atau hukum Proust bisa lihat dari tabel berikut ini. Tabel berikut ini ada massa hidrogen yang direaksikan, massa oksigen yang direaksikan, massa air yang terbentuk, sisa hidrogen atau oksigen. Yang pertama kita lihat ada 1 gram massa hidrogen, 8 gram massa oksigen, dan massa air yang terbentuknya ada 9 gram. Sisanya tidak ada. Dari sini kita bisa melihat bahwa 1 gram hidrogen dan 8 gram oksigen itu bereaksi dengan baik sehingga menjadi massa air yang terbentuknya itu 9 gram. Perbandingannya kita bisa melihat dari massa hidrogen banding dengan massa oksigen 1:8. Semoga mengerti ya. Lalu yang kedua ada 2 gram massa hidrogen, 8 gram massa oksigen, tapi massa air yang terbentuk 9 gram. Namun sisanya 1 gram hidrogen. Maksudnya sisa hidrogennya ini, sisa 1 gram hidrogen ini maksudnya apa? Maksudnya adalah jika kita lihat dari awalnya itu 2 gram. Awalnya itu kan 2 gram massa hidrogen. Karena 2 gram massa hidrogen ini bereaksi dengan 8 gram, tapi kenapa jadi 9 gram? 1 hidrogen ini yang tersisa itu maksudnya tidak bereaksi, tidak tereaksi. Jadi dari 2 gram massa hidrogen yang awal kita lihat itu salah satunya ada yang tidak tereaksi, sehingga 1 gram saja yang tereaksi dengan 8 massa oksigen menjadi 9 gram massa air. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa sisa walaupun itu hidrogen atau oksigen itu artinya zat yang tidak tereaksi. Jadi kita ulang lagi ya. 2 gram massa hidrogen, 8 gram massa oksigen, 9 gram massa air, sisanya 1 gram. 1 gram ini artinya zat yang tidak tereaksi. 2 gram awal, 2 gram hidrogen, salah satunya tidak tereaksi. Jadi 1 bereaksi dengan 8 gram oksigen sehingga menjadi
massa air yang 9 gram. Perbandingannya kita lihat dari zat yang bereaksi saja. Karena massa hidrogen yang tadinya 2 reaksinya cuma 1, jadi kita ambil 1 gram. 1 gram banding dengan massa oksigen yang 8 gram. Semoga mengerti ya. Yang ketiga ada 1 gram massa hidrogen, 9 gram massa oksigen, tapi air yang terbentuk 9 gram. Namun sisanya 1 gram oksigen. Yang kita tahu di sini yang barusan saya jelaskan, sisa itu adalah zat yang tidak tereaksi. Jadi yang zat yang tidak tereaksi itu adalah 1 gram oksigen. Yang kita lihat awalnya 9 gram oksigen, 9 gram ini salah satunya ada yang tidak tereaksi. Jadi kita ambil 8. 1 gram massa hidrogen ditambah dengan 8 gram massa oksigen jadi 9. Perbandingannya massa hidrogennya 1 banding dengan massa oksigennya 8. Awalnya tadi 9 karena tidak ada yang tereaksi menjadi 8. Oke. Itu sih. Semoga mengerti ya. Lalu yang terakhir ada 2 gram massa hidrogen dan 16 massa oksigen menjadi 18 gram massa air. Sisanya nggak ada. Dari sini kita sudah melihat bahwa 2 gram massa hidrogen bereaksi dengan baik dengan 16 gram massa oksigen. Jika kita tambahkan itu massa airnya menjadi 18. Tidak ada yang aneh. Namun perbandingannya bakal sama dengan 1:8. Kenapa? Kita kan ngambil yang zat yang bereaksi saja ya. 2:16. Kita bisa disederhanain dengan membagi 2 menjadi 1:8. Nah, dari tabel tadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa selalu tetap. Saya Manggala Dama, absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum perbandingan berganda yang digagaskan oleh John Dalton. Pada hukum ini menyatakan apabila terdapat unsur-unsur yang membentuk 2 atau lebih senyawa yang massa salah satu unsurnya sama banyak, maka massa unsur yang kedua berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Kita akan membahas contoh unsur-unsurnya. Yang pertama ada C dengan CO dan CO2 dan H dengan H2O dan H2O2. Kita akan membahas contoh soal. Pada soal ini, hidrogen dan oksigen dapat membentuk 2 macam senyawa, yaitu H2O dan H2O2. Di sini sudah ada tabelnya untuk menyediakan keterangan semuanya. Pada soal ini kita buat massa H-nya itu menjadi 1 gram. Jadi ini 1:8. Jadi 8 berbanding 16 sama dengan kalau disederhanakan jadi 1:2. Berarti benar pembuktian tadi bahwa diutarakan hukum perbandingan berganda itu dapat massa yang kedua itu dapat menjadi bilangan bulat dan sederhana. Pada pembuktian kali ini jadi perbandingannya 1:2. Jadi sederhana itu dari bilangan 1 sampai dengan bilangan 10. Halo semuanya, saya Matthew Chang dari absen 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perbandingan volume atau dengan nama lain hukum Gay-Lussac. Menurut Gay-Lussac, hukum perbandingan volume itu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Atau dengan kata lain itu, perbandingan volume gas-gas sesuai dengan koefisien masing-masing gas. Maksudnya itu seperti ini. Nih, volume gas A berbanding dengan volume gas B sama dengan koefisien reaksi gas A berbanding dengan koefisien reaksi gas B. Maksudnya itu gas A ini
volumenya sebanding dengan koefisien gas A. Nah, volume gas B ini sebanding dengan koefisien reaksi gas B. Nah, lalu yang dimaksudnya itu adalah ini. Saya memberikan contohnya seperti ini. Jadi ada gas N2 tambah gas H2 sama dengan NH3. Nah, jadi di sini kan H2. Nah, di sininya H3. Nah, biar sama berarti kita di sini memberikan angka 2 di sini. Di sini 2. Nah, biar jadi 3 kali 2 kan jadi 6. Nah, berarti di sini kita memberikan angka 3. Nah, lalu perbandingan volumenya. Nah, koefisiennya itu berarti di sini 1, dianya di sini 1. Nah, yang ini berarti 3. Nah, yang di sini berarti NH-nya itu 2. Nah, kalau ini kan berarti desimeter kubik berarti kan. Susah nulisnya kalau desimeter kubik. Nah, jadi seperti ini. Misalkan kalau H2-nya 7 desimeter kubik. Nah, berarti di sini caranya itu 7 bagi 3 kali 1 desimeter kubik. Nah, jadi seperti ini. 7 bagi 3 kali 1 desimeter kubik. Seperti ini. Seperti ini. Berarti yang di sini juga sama jadinya. Tapi di sini kan 2 nih. Berarti 7 bagi 3 kali 2 desimeter kubik. Jadinya tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Lalu saya ada satu contoh soal di kertas yang berbeda. Jadi saya akan skipnya dulu. Nah, ini di kertas baru saya sudah tulis soalnya. Nah, ini contoh soalnya ya. Saya akan bacakan. Berapa desimeter kubik gas O2 yang dibutuhkan untuk membakar habis 5 desimeter kubik gas C4H10 menurut reaksi C4H10 tambah O2 sama dengan CO2 tambah H2O. Nah, saya akan menjelaskan caranya dengan kertas yang berbeda. Nah, ini kertas barunya dan saya sudah tulis. Nah, di sini saya sudah tulis C4H10 tambah O2 sama dengan CO2 tambah NH2O. Nah, di sini saya lupa bilang kalau di sini tuh hanya boleh gas. Jadi selain gas itu tidak bisa. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, ini biar sama. Jadi di depannya itu ditambahin angkanya. Jadinya di sininya ini 2. Nah, C4H10 itu 2. O2-nya itu 13. Jadi sama dengan ini CO2-nya itu 8 tambah H2O-nya itu 10. Jadi biar sama, bandingkan. Nah, ini perbandingan volumenya. Lalu tadi di soal itu ini C4H10-nya itu 5 desimeter kubik. 5 desimeter kubik. Nah, jadi yang ditanyakan oksigen O2-nya kan. Berarti caranya itu sama seperti tadi. 13
angka depannya dia, berarti kan dia ini desimeter kubik nih, desimeter kubikan. Nah, berarti kalau di sininya 5, berarti 5 bagi 2 kali 13 desimeter kubik. Nah, hasilnya itu 13 kali 5 banding 2 itu 32,5 desimeter kubik. 32,5 desimeter kubik. Nah, ini hasilnya yang ditanyakan tadi. Oke. Mungkin kalau tidak cukup jelas dapat kalian ulangi atau menonton penjelasan dari video yang lainnya. Dah, hanya itu saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Selanjutnya itu masuk ke hipotesis Avogadro. Sebelum masuk ke materinya, saya memperkenalkan dulu. Saya Brian Ferdinand, absen saya absen 4. Nah, Gay-Lussac itu menyimpulkan bahwa pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Nah, kesimpulan atau pendapat itu belum dapat diterima oleh para ilmuwan, sebab jika gas-gas pada eksperimen itu dianggap dalam keadaan atom, maka hasil eksperimennya adalah pada gambar tadi itu kan ada eksperimen 1 dan eksperimen 2. Eksperimen 1 itu sisi kiri dan sisi kanannya itu harus sama. Dan pada eksperimen 2 itu adalah atom dalam pembuatan uap air. Nah, di situ kan ada setengah O2. Konsep setengah itu bertentangan dengan teori Dalton tentang atom, karena tidak ada atom yang setengah. Oleh karena itu, pada tahun 1811 itu Amadeo Avogadro mengemukakan pemikirannya yang sehingga terbentuk hipotesis Avogadro. Avogadro berpendapat bahwa suatu zat terkecil tidak harus diisi dengan atom, dapat juga diisi dengan atom-atom atau molekul. Nah, sebenarnya itu konsep setengah itu juga dapat dibenarkan karena bisa menjadi setengah molekul itu berisi satu atom oksigen. Avogadro juga mengajukan hipotesisnya yang menjelaskan hukum perbandingan volume. Nah, hipotesisnya itu berbunyi seperti ini. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama mengandung molekul yang sama juga. Dari hipotesis Avogadro dan hukum perbandingan dapat disimpulkan bahwa perbandingan volume gas sama dengan perbandingan jumlah molekul dan sama dengan perbandingan koefisien. Nah, hipotesis Avogadro dan hukum perbandingan volume dapat dirumuskan sebagai volume gas X banding volume gas Y sama dengan jumlah molekul gas X dibanding jumlah molekul gas Y. Nah, ini jadi ada contoh 2 soal tentang hipotesis Avogadro. Nah, yang pertama itu kan soalnya itu dia yang ditanyakannya itu jumlah molekul yang ini nih, hitunglah jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi berlangsung pada suhu yang sama. Nah, jawabnya itu yang mudah itu pertama kita buat perbandingannya dulu. N2 banding 3H2 banding 2NH3. Nah,
Terus karena udah dibandingin dan ketemu nilai molekul atau atomnya, jadi N2 itu 1, 3H2 itu 3, 2NH3 itu 2. Karena N itu sama dengan 1, berarti N itu dapat kita bilang dapat dijadikan sebagai molekul. Nah, selanjutnya kan yang ditanya itu perbandingan volumenya. Berarti H2 sama dengan 3:1. Ini yang H2 dan ini yang N-nya itu kali N molekul sama dengan 3N molekul. Dan NH3 sama dengan 2:1 kali N molekul juga. Sama caranya. Dan untuk soal yang nomor 2, yang ini yang sudah saya jawab, akan saya jelaskan, yaitu pertama, diketahui 9 liter gas oksigen, berarti itu sama aja volumenya kan. Nah, terus molekulnya itu 9,4 kali 10^22 pada suhu dan tekanan yang sama. Hitunglah 36 liter gas karbon dioksida dan volume 9,8 kali 23 molekul uap air. Nah, ini tuh yang ditanyakannya itu molekul karbon dioksida dan volume uap air. Berarti caranya itu yang pakai rumus yang saya kasih tahu di penjelasan tadi. Nah, ini rumusnya karena yang ditanyakannya pertama adalah karbon dioksida, berarti karbon dioksida kita anggap di atas, itu biar lebih gampang. Udah masukin rumusnya seperti ini. Dan terus jumlah molekul gas O2-nya itu kita dapat pindahkan jadi ke sini jadi kali. Jadi seperti ini. Terus sesudah itu kan jadi seperti ini. Karena ini 4 liter karena 36 dibagi 9. Lalu dikali jumlah molekul gas O2 yang ini. Habis itu hasilnya 3,76 kali 10^23 molekul. Nah, terus yang ditanyakan volume 9,8 kali 23 molekul uap air. Nah, caranya sama seperti yang karbon dioksida tadi. Yang X-nya itu kita anggap H2O karena yang ditanyakannya itu molekul uap air. Jadi sama dengan ini, volume O2 dipindahkan. Ini cara langsungnya. Hasilnya jadi 10,45 liter. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang hukum-hukum dasar kimia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan memperluas wawasan kalian. Maaf jika ada yang salah kata. Stay safe di rumah aja. Terima kasih.